Halo praktikan semua, berjumpa lagi di video praktikum Teknik Restorasi Lingkungan Fakultas Bioteknologi Universitas Kristen Duta Wacana dengan tema Biodegradasi Senyawa Rekalsitran. Pada video ini, kita akan belajar tentang karakterisasi isolat yang telah dimurnikan sebelumnya. Karakterisasi pada praktikum ini terdiri dari dua bagian, yaitu karakterisasi morfologi dan karakterisasi molekuler. Karakterisasi morfologi dilakukan dengan melakukan pengecatan gram. Pengecatan gram diawali dengan mengambil aqua steril menggunakan ose secara aseptis. Pertama, letakkan di atas kaca preparat. Selanjutnya, ambil isolat menggunakan ose secara aseptis. Kemudian, ratakan dan lakukan fiksasi di atas api Bunsen. Pengecatan gram menggunakan 4 reagen, yaitu reagen A atau larutan kristal violet, reagen B atau larutan lugol, reagen C atau larutan asetan alkohol, dan reagen D atau larutan safranin. Pertama, teteskan reagen A di atas isolat. Lalu, diamkan selama 1 menit. Setelah itu, bilas menggunakan aquades. Selanjutnya, teteskan reagen B dan diamkan selama 1 menit. Kemudian, bilas kembali menggunakan aquades. Tahap berikutnya adalah meneteskan reagen C di atas isolat, lalu diamkan selama 30 detik. Bilas kembali dengan aquades. Tahap terakhir, teteskan reagen D dan diamkan selama 45 detik. Lalu, bilas kembali menggunakan aquades. Tunggu preparat mengering, lalu amati di bawah mikroskop. Berikut adalah karakter morfologi isolat berdasarkan hasil pengecatan gram. Karakterisasi morfologi diawali dengan melakukan isolasi DNA dari isolat. Isolat yang sudah tumbuh pada medium nutrient broth diambil sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke dalam microtube secara aseptis. Kemudian, sentrifugasi isolat pada kecepatan 13.500 rpm selama 2 menit. Akan terbentuk pelet di dasar tabung yang merupakan biomasa isolat. Kemudian, supernatan dibuang. Tambahkan 180 mikroliter GT buffer dan homogenisasi dengan cara di spin up spin down. Tambahkan 20 mikroliter protein ACK. Lalu lapisi microtube dengan parafilm. Kemudian, inkubasi sampel pada suhu 60 derajat Celcius selama 1 jam dan lakukan inversi sampel setiap 10 menit. Selanjutnya, tambahkan 200 mikroliter GB buffer lalu di vortex. Siapkan 500 mikroliter elution buffer ke dalam microtube. Lapisi microtube dengan parafilm. Lakukan inkubasi isolat kembali selama 1 jam dan elution buffer selama 10 menit pada suhu 70 derajat Celcius. Lakukan inversi isolat tiap 10 menit. Kemudian, tambahkan 5 mikroliter aeronase dan inkubasi selama 30 menit pada suhu ruang. Selanjutnya, tambahkan 200 mikroliter etanol absolut lalu di vortex. Sampel dipindahkan ke dalam GD column. Setelah itu, lakukan sentrifugasi sampel pada kecepatan 13.500 rpm selama 5 menit. Kemudian, supernatan dibuang. Tambahkan 400 mikroliter WOS1 buffer ke dalam GD column. Lakukan sentrifugasi kembali pada kecepatan 13.500 rpm selama 1 menit dan buang supernatannya.
600 ml rose wafer ditambahkan ke dalam GD column. Setelah itu, sentrifugasi kembali pada kecepatan 13.500 rpm selama 1 menit dan buang supernatannya. Untuk mengeringkan matriks column, sentrifugasi dengan kecepatan 13.500 rpm selama 5 menit. Pindahkan GD column ke dalam microtube steril yang baru. Lalu, tambahkan 75 mikroliter elution buffer ke dalam GD column. Diamkan tabung, lalu sentrifugasi pada kecepatan 13.500 rpm selama 2 menit. DNA akan terolusi di dasar microtube. Tutup rapat microtube dan simpan DNA pada suhu -4 derajat Celcius. Elektroforesis dilakukan untuk memvisualisasikan hasil isolasi DNA. Pertama, siapkan agarose dengan konsentrasi 0,8%. Tambahkan 15 ml buffer TAE. Siapkan elektroforesis chamber. Panaskan agarose yang telah ditambahkan buffer TAE, lalu tambahkan 0,9 mikroliter reagen pewarna ke dalam larutan agarose. Tuang agarose ke dalam elektroforesis chamber, lalu tunggu hingga memadat. Sembari menunggu, sebanyak 3 mikroliter loading dye disiapkan. Agar yang sudah memadat dengan sempurna, dimasukkan ke dalam elektroforesis apparatus, kemudian tuang buffer hingga agar tenggelam. Sampel DNA diambil sebanyak 5 mikroliter. Lalu homogenisasi dengan loading dye dengan cara di spin up spin down. Masukkan sampel ke dalam sumur. Setelah itu, sebanyak 3 mikroliter DNA ladder dimasukkan ke dalam sumur. Tutup dan alirkan arus listrik pada tegangan 80 hingga 90 volt selama kurang lebih 45 menit. Setelah selesai, visualisasikan hasil elektroforesis di bawah sinar UV. Hasil isolasi DNA ditampilkan pada gambar berikut. Setelah DNA diperoleh, DNA diamplifikasi menggunakan metode polymerase chain reaction atau PCR. Pertama, tambahkan 9,5 mikroliter double distillate H2O ke dalam PCR tube. Selanjutnya, tambahkan 12,5 mikroliter master mix ke dalam PCR tube. Primer forward dan reverse ditambahkan masing-masing sebanyak 1 mikroliter, lalu di spin up spin down. Tahapan terakhir adalah menambahkan 1 mikroliter sampel DNA ke dalam PCR tube, kemudian dihomogenisasi dengan cara spin up spin down. Masukkan PCR tube ke dalam thermocycler, lalu pastikan PCR tube telah tertutup dengan rapat. Setelah itu, klik tombol Run pada thermocycler dan tunggu hingga proses selesai. Hasil PCR ditunjukkan pada gambar berikut. Hasil karakterisasi isolat secara morfologi dan molekuler akan menjadi dasar untuk mengetahui identitas isolat yang berpotensi untuk mendegradasi senyawa rekalsitran dari sampel limbah jasa cuci pakaian. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan.